Widih, ada yang bilang nih katanya pengen dilatih sama Tentara Nasional Indonesia. Wah, tapi banyak netizen yang kagak setuju. Kira-kira siapa sih yang pengen dilatih sama tentara kita? Dan alasannya kenapa? Alasannya jelas, karena Tentara Nasional kita sudah diakui kekuatannya di dunia dan bahkan menjadi perbincangan dunia. Seperti apa komentar-komentar para netizen dan apa video-video yang nunjukin kira-kira Indonesia ini di urutan berapa ya kekuatan militernya di dunia ini teman-teman ya. Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen selalu bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Kita langsung aja buktiin di video pertama, kira-kira negara kita itu ada di urutan berapa nih ya kekuatan militernya di dunia nih teman-teman ya. Kita simak videonya nih. Indonesia kembali dibuat geram. Malaysia dikabarkan masih ngotot mengklaim Blok Ambalat, wilayah kaya minyak dan gas di perbatasan Kalimantan. Padahal Indonesia sudah menegaskan bahwa Ambalat adalah bagian dari kedaulatan NKRI. Dan keputusan Mahkamah Internasional pun menguatkan posisi Indonesia. Namun, provokasi terus terjadi. Kapal-kapal Malaysia beberapa kali terdeteksi memasuki perairan Ambalat, membuat TNI AL harus meningkatkan patroli. Bahkan, armada tempur Indonesia siap dikerahkan jika situasi semakin memanas. Apakah ini akan jadi konflik besar di Asia Tenggara? Apakah Indonesia harus mengambil langkah lebih tegas? Kita tunggu perkembangannya. Nah, nih ya teman-teman ya, ini ada berita, ini nggak tahu ya ini valid atau kagak ya teman-teman. Ini ada berita katanya negara tetangga itu masih berusaha untuk mengklaim Ambalan. Waduh, dia belum tahu nih kekuatan militer kita sekarang. Nah, kita lihat komentarnya ada 757 komentarnya nih ya Kak ya, tuh ya. Bilang saja Indonesia takut sama Malai. Oduh, nih ya tuh. Ambalat wilayah Melayu tuh tidak ada kata takut. Nih dari dulu Ambalat diincer ya tuh. Harus tegas NKRI harga mati. Iya benar teh. Indonesia terlalu sabar. Nih. Politiknya saja Malaysia itu mana berani perang dengan Indonesia. Tuh, ini ada komentar juga dari para netizen nih ya teman-teman ya. Waduh, komentarnya jangan bikin semakin apa ya keruh nih teman-teman nih. Allah tetap menjaga Indonesia, amin ya rabbal alamin ya Allah. Nah ya teman-teman, kalau itu tadi berita tentang Ambalat yang masih berusaha untuk dikuasai oleh negara tetangga nih teman-teman. Nah ini kira-kira kalau misalnya melihat kekuatan tentara kita, negara tetangga apakah masih mau untuk melakukan mengklaim tersebut nih teman-teman ya. Coba kita lihat videonya nih. Lanjutkan upaya peningkatan kekuatan udara dengan akuisisi pesawat tempur F-15X dari Amerika Serikat. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari perjanjian yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Kementerian Pertahanan RI menegaskan bahwa pengadaan jet tempur generasi terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Udara dalam menghadapi ancaman udara modern dan menjaga kedaulatan nasional. Proses akuisisi F-15X masih sesuai jadwal, dan kami optimis pesawat pertama akan tiba sesuai rencana, ujar seorang pejabat Kemhan. Sebagai bagian dari strategi modernisasi alutsista, Indonesia juga telah mengamankan kontrak pembelian pesawat Dassault Rafale dari Prancis dan terus memperkuat kerjasama pertahanan dengan berbagai negara. F-15X sendiri dipilih karena memiliki keunggulan dalam daya angkut persenjataan, jangkauan operasional yang luas, serta sistem avionik canggih yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia. Kalau ini tentang apa ya, update dari peralatan perang atau peralatan untuk Tentara Nasional Indonesia, terutama untuk yang Angkatan Udara. Jadi mengakuisisi pesawat tempur jet terbaru nih teman-teman Indonesia ya. Waduh, mudah-mudahan bisa memperkuat negara kita nih teman-teman ya. Kita lihat komentarnya ya. Masih mau aja tuh beli alutsista dari Amerika tuh beli dari Rusia aja tuh. Ayo Prabowo rebut Ambalat, Sipadan dan Ligitan. Nah nih Pak Sapri, di tangan Anda sebagai Menhan, semua Indonesia masuk peringkat di atas 7 tuh.
Wow, ini nih negara-negara dengan skor militer terkuat tahun 2025. Nah, nih ya. Yang pertama ada Amerika Serikat, kemudian ada Rusia, kemudian ada China, yang keempat ada India, yang kelima ada Korea Selatan, yang keenam ada Inggris Raya, ketujuh Jepang, kedelapan Prancis, ke-9 10 nggak disebutin, yang ke-13 ada Indonesia. Waduh. Yang jelas kalau ada negara tetangga kakak masuk di sini ya teman-temannya di 8 besar, tapi Indonesia masuk ke 13 besar. Ini versi data Indonesia ID. Coba kita lihat versi yang lain nih teman-teman nih. Tuh ya teman-teman ya, tuh ada top 13 Arab Saudi. Ini versinya beda lagi, top 12 Vietnam, top 11 Taiwan, kemudian top 10 ada Iran. Top 9 ada Israel, top 8 Indonesia masuk top 8 guys. Tuh top 7 ada Pakistan. Gokil sini. Top 6 ada Turki kali ya. Top 5 ada Jepang lah ya. Top 4 ada Korea Selatan. Top 3 ada India. Top 2 ada China. Dan nomor 1 adalah Rusia. Wow. Kita lihat komentar dari para netizen ini teman-temannya. Tidak ada komentarnya. Nah, ini kemarin gue sempat muncul video bahwa katanya karena kekuatan militer kita bagus, jadi pemerintah Malaysia itu pengen kekuatan militernya itu dilatih sama Tentara Nasional Indonesia. Dan banyak banget netizen yang kakak setuju, komentarnya macem-macem. Nah ini kita lihat videonya dulu nih, video gue yang hampir sampai 500.000 yang komentar nih teman-teman, kita lihat nih ya. Di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah, jauh ke hadapan. Indonesia nomor 1, kita sekarang ke bawah. Nah, tuh kan pemerintah Malaysia kagum dengan TNI ya, TNI latih pasukan Malaysia. Ini judulnya, ini captionnya teman-teman. Jadi menurut kalian gimana ya kalau misalnya Malaysia udah kagum, udah bangga dengan kekuatan militer kita dan pengen tentaranya dilatih sama Indonesia? Gimana ya, agak bagaimana gitu kan ya. Ya itu nanti tergantung dari kebijakan pemerintah kita ya teman-teman ya. Kita lihat komentarnya. Kalau misalnya kalian setuju atau nggak setuju, kalian bebas boleh berkomentar di sini ya teman-teman ya. Kita lihat dari 246 komentar ini, apakah mereka setuju kalau misalnya Indonesia ngelatih tentaranya Malaysia. Nah itu tadi video gue sendiri ya. Itu potongan dari konten yang di YouTube yang sebelumnya. Tapi ini gue react lagi karena memang komentar-komentar dari netizen tuh banyak banget ya teman-teman ya. Ada 10.700 komentarnya. Wow, 204.000 disukai video ini teman-teman ya. Coba kita lihat, ambil satu persatu. Enggak 10.000-10.000-nya gua baca nih ya teman-teman ya. Nih. Kita lihat nih ya. Tentu ya, presiden kita itu mantan Kopassus. Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya? Oke, tidak meragukan lagi kenapa kekuatan militer kita itu sekarang menjadi perhatian dunia, diakui dunia karena memang presiden kita adalah mantan dari Tentara Nasional Indonesia di Kopassus nih teman-teman ya tuh. Aduh, jangan, ada yang bilang jangan nih ya tuh. Ini di bawah, di atas ini ada. Selamat malam, semoga demi sejahtera dan rukun selalu nih. Semoga damai sejahtera dan rukun selalu, ada yang berkomentar seperti itu teman-teman ya. Ini rata-rata tidak setuju, sangat tidak setuju nih teman-teman ya. Tidak setuju biar dilatih Inggris. Nah, kita lihat yang panjang nih ya. Nih kita lihat ya. Tidak setuju ya nanti sama membesarkan anak ular. Udah besar nanti dipatoknya, kira-kira begitulah Bray. Oke Bray ya. Ini banyak yang nggak setuju kok ya. Kita lihat nih ya. Nggak setuju saya katanya. Nah kita lihat yang agak-agak panjang lah, tapi rata-rata tidak setuju nih. Nah ini tuh tidak setuju ya nanti kalau udah pandai mereka melawan kita. Tuh nih, tak payah orang jiran dilatih di Indonesia, kan ada sahabatnya Inggris. Tuh orang jiran nggak mau juga dilatih sama orang Indonesia, kan ada sahabatnya Inggris katanya ya. Nah ini ada yang agak panjang komentarnya nih teman-teman tuh. Assalamualaikum, aku tidak setuju karena itu menyangkut rahasia negara ya. Jangan sampai itu terjadi karena TNI sebagai pagar negara kita dan yang mengayomi di seluruh kepulauan Indonesia. Jadi aku sebagai rakyat tidak setuju. Nah, menurut siapa sih, Superman Nugroho nih ya teman-teman, katanya itu salah satu yang harus dirahasiakan, kayak teknik bertempur, cara berperang, dan termasuk ada di dalam mungkin melatih tentara nasional itu adalah strategi berperang gitu ya teman-teman. Jadi mereka tidak setuju ya, bener juga sih, masuk akal juga sih. Kenapa juga negara yang mungkin selama ini banyak mengklaim milik kita harus kita latih gitu ya. Mungkin ada ketakutan dari warga negara kita juga, itu wajar ya. Nih kita lihat lagi yang panjang lagi nih ya tuh. Saya pribadi tidak setuju ya TNI jangan dibagi untuk tentara Malaysia, bisa senjata makan tuan tuh, pikir 1000 kali. Nah
Ya tuh, pikir 1000 kali harus ngelatih tentara Malaysia ya. Indonesia jiwa pejuang bukan jiwa pecundang. Mantep Kak komentarnya Kak ya. Tuh, abaikan jangan pernah ya. Heeh, iya siap tuh. Nih kita lihat yang agak panjang-panjang lagi nih rata-rata nggak setuju. Nah ini kita lihat lagi nih ya tuh. Jangan kalau menyangkut keselamatan Indonesia, ilmu bela diri itu ilmu senjata apapun ilmu kekuatan tentara Indonesia tidak boleh dikasih ke siapapun. Itu milik Indonesia untuk keselamatan kita. Nah, ini ada pesan juga nih dari Nur Cahya sangat dicintai. Ternyata dia juga sangat mencintai negara Republik Indonesia sampai dia tuh nggak setuju banget kalau misalnya tentara kita tuh ngelatih tentaranya negara tetangga gitu ya teman-teman ya. Katanya ilmu bela diri itu ya memang punya kita. Jangan sampai nanti dipelajari sama negara tetangga dia jadi ngelawan kita. Nah, tuh tidak setuju katanya ya tuh. Saya pribadi nggak setuju ya karena mereka tuh banyak yang menekan TKI dan nggak takut Indonesia. Oke, ini ya. Kita lihat ini semuanya hampir tidak setuju nih ya. Taktik dan strategi perang harus dirahasiakan. Pada luar negeri hanya teknik-teknik strategi perang yang kita punya sehingga senjata canggih bisa dikalahkan oleh bambu runcing. Nah, kalau melihat sejarah ya, dulu kita tuh berperang melawan penjajah itu dengan menggunakan bambu runcing. Tentu saja kalau dibandingkan dengan kekuatan militer negara yang menjajah kita tuh jauh, mereka menggunakan senjata yang canggih, justru kita bisa menang hanya dengan menggunakan bambu runcing. So, jadi menurut si siapa tadi ya yang berkomentar nih ya, Sergei Rov nih, justru yang paling kuat adalah bukan senjatanya, justru strateginya. Nah, jadi untuk apa ketika kita punya senjata canggih tapi strategi kita dibagi ke negara lain, apalagi negara tetangga yang itu akan menjadi senjata makan tuan. Ini kata dia ya teman-teman ya. Waduh, tenang. Ini banyak yang nggak setuju dan ya kekuatan militer kita juga memang udah diakui di dunia ya teman-teman ya. Jangan sampai terjadi apa-apa. Yang penting kita saling jaga, jangan saling menjelekkan, jangan saling menghujat ya teman-teman ya. Apa yang menjadi hak negara kita harus kita pertahankan dan kita bersatu untuk kesatuan negara Republik Indonesia ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.